Halo semuanya, balik lagi di Sound Jakarta bersama gue Farel dan temen gue Ranger Emas. Indi Rahman. Oke, apa kabar semuanya? Udah hari keberapa nih kita puasa ini? 7 apa 8? 8 ya kayaknya. 9 kayaknya. 9 kayaknya. 9 ya? Kalau tekan hari ini 9 saja Ya, 9. Sekarang kan sudah masuk hari Minggu. Wah, udah hampir 10 hari nih, berarti tinggal 21 harian lagi lebaran. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu tapi nggak JKT48 karena udah 5 episode. Kita 5 juga, Pak. Kan ada yang enggak itu. Oh iya, ya sekitar 3 episodean lah. Pokoknya full bener-bener Yes, JKT48 kita bahas. Nah, akhirnya sekarang kita bakal ke topik yang lain, keluar dari topik yang biasanya. Nah, tapi ini masih ada kaitannya sama tentang fans. Ya, seputaran fans. Nah, kali ini kita bahas tentang hal yang lagi Trending, lagi panas-panasnya ini, yaitu tentang apa, Mas Indi? Sosok Rimarman, siapa namanya? Rimar pokoknya tahu aku, Pak. Rimar Rimar. Martin apa siapa ya? Apa ini, dia apa sih? Gue sebenarnya nggak tahu nih. Apa sih dia tuh? Dia ini artis TikTok yang digilai sama kaum Adam Indonesia. Bentar. Ini kan kita berdua sebenarnya orang yang nggak suka TikTok nih ya. Ya nggak sih? Lu sendiri gimana sama TikTok? Aku nggak masalah sama TikTok ya, Pak. Orang-orangnya. Penggunanya yang masalah itu. Tapi akhirnya Sok manis, sok cantik, sok ganteng Allah. kalau yang ganteng nggak apa-apa sih. Kalau yang ganteng, yang good look, cantik, yang enak dilihat nggak apa-apa lah. ya. Jadi akhirnya kita ngebahas TikTok nih, bahkan kita kadang-kadang nggak suka banget sama TikTok. Jadi Rimar Martin, Tapi artis TikTok. kemarin aku sempat respect sama TikTok loh. Kenapa itu? Yang katanya nyumbang 100 miliar. 100 miliar Ya, kalau nggak 100 salah miliar. ya. Yang donasi itu ya. Buat Wah, COVID-19. luar biasa. Terima kasih TikTok. Ya kan, sudah aplikasinya nggak masalah sama kita. baik. Orang-orangnya sebenarnya. Nah, Rimar ini kenapa sih sebenarnya masalahnya? Ya kan dia kan emang cantik, Pak. Ya gimana? Iya, cantik sih Rimar. Tapi dia orang Indonesia. Bukan, orang Filipina. Oh, orang Filipina. Kok bisa ya? Apa sih masalahnya? Apa ya? Kayak Anda tahu lah ya, cowok-cowok Indonesia kayak gimana kalau ke cewek gitu loh. Ya. Orang sekali kenalan ya dikit-dikit minta WA kayak minta apa kayak. Ya. Ini mungkin ada salah satu pacarnya fans. Berarti salah satu ada kasus nih ya. Ada kasus. Seorang pasangan. Pacarnya fansnya Rimar kalau nggak salah. Jadi yang fansnya Rimar ini si cowoknya nih. Cowoknya Terus ceweknya kayak nggak suka gitu. kayaknya biar gampang kita kasih nama deh gimana. Gimana Yang ya? cowok namanya Vicky gimana? Vicky. Yang cewek siapa? Coba lu aja yang cewek. Kok Vicky? Nanti kalau ada yang tersinggung gimana? Ya enggak, dicontohkan aja Vicky. Yang cewek siapa ya? Aku tidak pandai menyebutkan nama, Pak. Aca, Aca. gimana? Cewek Aca. Ceweknya di sini nggak ada nama kah? Nggak ada nih. Ling. Ling. Ceweknya Ling. Cowoknya Vicky ya. Jadi si Vicky ini suka sama ini ngefans ya. Ngefans bukan- sama Rimar. Ngefans sama Rimar. Terus apa masalahnya tuh? Kan ya normal dong. Kayak gini loh. Emang ini aslinya nggak apa? Namanya masalah ini normal, Pak, aslinya, Pak. Tapi ya cewek nggak open minded ya gimana? Aduh. Kenapa? Link-linknya kenapa tuh? Kayak gini. Ini sebelum masuk ke Rimar loh. Nah, Semisal Anda ini punya cewek. ya gue punya cewek nih. Punya cewek. Cewek Anda ngefans ke, kan sekarang cewek-cewek rata-rata ngefans ke boyband Ya, ke Korea. boyband Korea. Gimana tanggal Anda? Gua ya, gua sendiri ya biarin. Biarin kan, cuma ngefans kan? Cuma ngefans. Cuma sekedar ngefans. Kalau nggak berdampak buruk bagi dia ya gua ini sih. Enjoy aja Iya, kan? asal dia nggak kayak membandingkan dengan gua asik-asik aja. Pokoknya dia ngefans doang. Oh gitu. Lah ini cowoknya ya mungkin ya cuma ngefans doang, tapi ceweknya bisa sampai ke trigger gitu loh, sampai cemburu loh. Ayo. Oh jadi ini Ada entah cewek cowok, entah cewek Ling ini
di mana ya? Maksudnya dicuekin gara-gara dia fokus ke Rimar. mengidolakan idolanya ini. Oh, Ya kayak gitu iya, kayak iya. Berarti ini kasusnya loh, kok tapi si Ling-Lingnya kok bisa tahu sih cowoknya suka sama, maksudnya ngefans sama Rimar ini, si Vicky ini? Dari apakah? Ya kan dia kan artis TikTok. Rimarnya. Terus di-share gitu sama si Vicky. Kayak itu, Pak. Buat bahan halu, ngerti nggak? Oh iya. Nah, kayak gitu. Iya. Oh, jadi berarti kesimpulannya yang gue tangkap nih ya. Berarti ini si Vicky ngefans sama Rimar. Terus pacarnya itu Ling-Ling itu nggak suka. Intinya gitu. Lah terus si Ling-Ling ini Nggak, mengompor. emang Ling-Ling lu tahu kan orangnya Ling? Orangnya tahu? Tahu. Emang cakep. Gimana ya? Aduh, Menurut lu aku kalau- jangan gitu lah. Terlalu sensitif lah. Sama Rimar deh. Ya Allah. Sama member JKT gimana? Jauh, Pak, sudah, Pak. Oh, Nggak usah diurus lah, jauh Ya. lah intinya lah. Wanita normal gitu lah. Di bawah normal. Oh. Bukan. Anda jangan beli Enggak. Ya kayak gitulah, pokok di bawahnya Rimar lah. Ya, terus gimana tuh? Nah. Ini kasusnya nggak sampai situ doang. Enggak. Lah terus Berkepanjangan. si Ling-Ling ini mengajak mengompor-ngompori apa namanya? Kaum Hawa di Indonesia Ya. yang pacar-pacarnya itu mengidolakan Rimar. Oh. Gitu. Jadi dia kayak nyari ini ya. Masa Nyari masa. untuk menyerang sosmednya Rimar. Waduh, Indonesia sih jago sih itu sumpah. Iya, kalau bagian bully-bully jago, Pak. Jago Sampai sih. dia itu berapa hari ya vakum ya dari Siapa? Rimar. Rimarnya. Allah. Dari TikTok, Instagram, Twitter semua vakum. Segitunya ya. Lah terus Tapi kok bisa sih dia ngedapetin masa sebanyak itu? kurang tahu, Pak. Itu paling cewek-cewek yang di bawah normal semua. Under normal, under innovation. Apa maksudnya? Ini maksudnya anak-anak apa cewek-cewek yang sama kayak dia. Yang tadi kan kita Ling-Ling suka boyband Korea gitu maksudnya. Mungkin kayak gini. Si Rimar ini kan si Ling-Ling ngehujat Rimar. Ya. Nah, terus si Rimar ini mengira fans apa namanya yang menghujat dia dari Indonesia ini, cewek-cewek Indonesia, dikira fansnya salah satu boyband di Korea. Oh, ya. Jadi Ya, mungkin paham. semua boyband fansnya, aduh kok ribet gini ya, Apa? ya. Ini aja deh udah. Fans apa gitu? Boyband apa sih? Pokok fans boyband Korea ini yang cewek-cewek di Indonesia ini, paling semua ke-trigger gara-gara Rimar. Apa namanya? Menuduh salah satu apa namanya? Penghujat dia itu. Fansnya dari boyband itu. Oh. Nah, semua ke-trigger jadi nyerang Rimar itu, Pak. Oh, jadi gini ya, si Ling-Ling ini ngajak sekumpulan orang yang mempunyai kesukaan sama kayak dia untuk ngebantuin dia nyerang Rimar. Lah, sekarang beraninya lo, enggak beraninya lo. Emang dia siapa sih maksudnya? Enggak ganggu sama sekali lu, Iya, maksudnya aduh. Ya Rimar juga kan ya? Ya, fan aja. tanggung jawabnya siapa sih kayak gitu ya? Gitu kan dibilang salah cowoknya enggak. Berarti ini masalahnya cuma di pengertian aja sih. Kayak gini loh. Sekarang aku punya pacar. Ya. Pacarku meskipun halu kayak gimana sama boyband Korea, Ya. aku ngerti, aku sadar Dia juga harus nyadarin kita gitu. dia nggak mungkin orang Korea itu nggak mungkin Iya, jadi sama dia. kenal nggak? Iya. Nah, gitu kan. Cuma sebatas halu kan. Cuma sebatas halu. Lah ini kok sampai halu, kan namanya cowok ya wajar lah gitu loh. Iya sih ya normalnya gue juga ya ada lah saat-saatnya gue ngehalu sama osi gue kalau di JKT kan. Ya kayak gitu. Tapi kok bisa-bisanya kasihan loh dia loh. Kenapa tuh Rimarnya? Ya sampai curhat kan dia, goodbye Facebook, Twitter, TikTok, Instagram itu di tweetnya sampai kayak gitu. Ya kasihan soalnya dia kayaknya gini loh. Dia nggak tahu apa-apa tiba-tiba diserang gitu. Ya nggak sih? Dia nggak tahu masalahnya apa. Apalagi kan ini beda negara. Beda negara. Setidaknya loh, ini salah menurut gue jadi mencoreng nama baik negara kita sih sebenarnya. Dan ini katanya aku lihat di berita sampai apa namanya?
fansnya Rimar ini nyerang itu Pak, boyband Korea itu Pak. Jadi di counter attack ya? Counter attack gitu. Loh, tapi fansnya Rimar ini yang dari mana nih? Indonesia. Gue nggak tahu udah sumber Padahal orangnya di mana? Itu lagi Fansnya di mana? Yang ribut orang Indonesia. ini kalau kata gue misalkan si boyband ini ya, dia bilang Indonesia itu orang-orangnya ini jahat semua. Kalian sebagai fans kita yang dari Indonesia serang mereka. Diserang kata gue itu. Iya, orang Indonesia emang gampang ke-trigger Pak. Emang dari dulu kan Belanda nyerang kita adu domba. Emang gampang adu domba orang Indonesia itu. Anjir. Ya terus gimana tuh? Ini enggak sampai berarti katanya sampai ini kan berarti menimbulkan perseteruan jadinya antara fans yang dua gimana, fans kan. Sampai apa namanya? Katanya loh aku lihat statusnya anak-anak yang kan banyak nih cewek-cewek di statusku yang suka sama boyband itu. Indonesia ini di-banned apa ya? Dari boyband di itu blacklist ya harusnya ya. Kayaknya gitu. Loh, tapi kalau kata gue kayaknya fans yang Rimar ini bukan seorang fans deh Cuma pembalasan gitu. soal ya sekarang gini aja, cowok itu jarang banget loh yang bikin tiba-tiba mereka bersatu ngefans sama satu cewek. Kalau kata gue mereka cuma nggak enak. Paham nggak sih? Dia membela doang, bukan sebagai fans sebenarnya. Ya parah sih. Terus gimana tuh? Ini nggak sampai ada puncaknya nggak tuh? Enggak. Akhirnya Rimarnya malah minta maaf loh malah ke fans-fansnya BTS. Padahal yang salah lu siapa coba? Oh, BPJS. Iya. Oh, ya kita menyebut satu boyband BPJS aja lah biar. Soalnya di meme BPJS katanya. Oh, iya sih anjir. Ya kalau kata gue banyak yang kayak terlalu mania gitu, maniak banget. Maniak kan. Segini dia untung loh nggak ribut sama fans kita. Maksudnya fandom kita. Oh, bisa perang dunia itu aja. Cowok semua Pak. Tapi kalau nggak salah ini bukan pertama kalinya kasus kayak gini terjadi. Bullying gitu. Kayak enggak, maksudnya kayak si satu pasangan cowoknya suka sama cewek ini ngefans gitu lah ya, terus dibuat instastory kalau nggak salah waktu itu. Oh Pak, status BA. Terus tiba-tiba ceweknya kayak nanya di Twitter, ini siapa sih? Itu terjadi di fandom kita kan kalau nggak salah. Jujur aja lah, siapa yang nggak tahu Sani ya? Iya sih, Sani ya emang. Tapi ya nggak, kalau kata gue gini loh, nggak mungkin. Sekarang gini deh, lu pacaran, lu misalkan ini ya masang instastory-nya Sani, terus diliatin nih, kalau lu selingkuh lu nggak akan ngeliatin ke cewek lu kan? Ya Pak. Tapi sekarang gini lah. Tapi kecuali sih. Oh ini bukan cewek sih, mantan. Ya beda lagi, mantan beda lagi. Beda. Buat mantan ya. Counter attack lah kita lah. Kalian jangan bikin panas, biasa aja, nggak usah terlalu gimana. Nah terus ini nggak kalau nggak salah tadi gue sebelum ini ngobrol sama lu ngeliatin video itu, apa sih video yang itu? Yang mana Pak? Yang itu cewek klarifikasi akhirnya si Ling. Ya itu bukan klarifikasi itu. Apa? Jadi gini, nggak apa-apa ngina gua. Kayak loh Pak, Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Kita nggak. Dia juga kayak mengidolakan. Udah berlebihan. Orang nomor 1 di dunia dari zaman Nabi Adam dulu lah. Gini, kayak kalau di zaman Nabi itu ada sahabat-sahabatnya yang lindungi dia kan, yang rela sakitin mereka aja, jangan sakitin Rasulullah kan kalau nggak salah. Kalau aku ikut di zaman Nabi emang aku ya kayak gitu, jelas ya kan? Banggi dan Nabi lah ya, gua juga lah, walaupun gua bukan maksudnya ya umatnya doang lah ya. Lah ini dia sampai bilang nggak apa-apa ngehina aku loh, daripada jangan ngehina idola kami juga bisa marah loh. Yang pertama ngehina itu siapa? Ya sama, maksudnya dia melakukan hal itu ke orang, tapi dia nggak mau digituin.
Paham nggak? Iya paham. Ya, emang. setidaknya lu kalau mau misalkan link ini nggak suka, ya lu berantem sama cowok lu aja lah, jangan berantem Nggak usah sama ajak-ajak jangan orang. ajak-ajak. Jadi jangan provokator jadinya. Kalau nggak jadi provokator tuh bahaya loh. Ya Bisa sampai gini. bikin orang Bisa sampai bunuh diri loh, Pak. Bullying ini bisa sampai bunuh diri juga. Iya. Kemarin tuh di ini juga ada kan kasusnya di JKT48 si Via itu. Dia itu siapa? Vidi. Yang kemarin ceritanya dia bukan iya sih itu nggak sampai bunuh diri, tapi kalau yang di Korea itu yang bunuh diri tuh Anu. iya sih. Tapi Siapa itu ya? bullying juga. Ya bullying itu gara-gara Tuh kan, dibully. bahaya sih. Ya Maksudnya, dijagalah kata-kata itu. iya kalian tuh buat apa sih? Maksudnya Gini, bully kayak gitu. mikir aja, Pak. Ceweknya kayak gitu tadi yo. Hmm. Pandangannya sampean nih. Pandangan Cowoknya tahulah kayak gimana, minimal pandangannya cowok Ling ini yang si Vicky ini. maksudnya perawakannya Vicky. perawakannya. Iya. Maksudnya udah bisa bayangin gua. Emang Limar mau kayak sama Jamet kayak gitu loh mikirnya. Iya, Ayo. Ya Iya. Allah. Enggak, di Indonesia ini sih maksudnya parah, emang udah nggak pinter orang main sosial media tuh udah terus banyak apa ya emosian. Oke, ini out of topic lah kayak yang di fandom kita JKT ya. Hah? Yang dia saking mengidolakannya sama Shani sampai menyerang Vilo itu, ngerti nggak? Oh iya. Nah, kayak gitu loh, Vilo sampai kayak gitu loh. Iya itu, gue baru ingat loh. Iya sih maksudnya ya kita lah ya sebagai fans JKT48 aja menyalahkan itu kan. Menyalahkan Nggak mendukung. Enggak. Nah, aduh, Sampai kalau saya tahu di kolom komentarnya Vio itu anaknya pendiam loh. Vilo. Di komentar itu semangat yang ngucapin semangat itu artis verified, Pak. Gimana coba mukai Shani lo gimana? Sampai Shani sendiri yang minta maaf. Ayo. iya sih. Ya kalau gua sebagai dulu pernah ya sampai sekarang sih masih suka ngefans sama Shani. Ya ini kasihan. Harga dirinya Shani loh. ya. Iya. Ya. Ininya JKT48 maksudnya senternya JKT48 sampai mau kayak gitu. Fansnya gak ngotak ini. Ya sekarang gini, misalkan tadi si Liling ngajakin anggota fans BPJS-nya itu ya. Itu juga apa ya? Kan kalau kita nih kayak tadi misalkan ada yang fans JKT48 nyelang Vilo, kita kan bisa bedain ya itu salah atau enggak, ya enggak? Iyalah. Nah kalau ini kayaknya enggak. Jadi Lu kalau perlu pendidikan agama, pendidikan dulu dah anjir. BPJS satu komando. Ini gini cuma nggak denger semua. satu sudut, satu pandangan. Cuma dengar satu argumen lah. Satu sumber. Satu sumber yang nggak tahu itu betul, nggak tahu itu Iya, salah. cuma gara-gara jadi gini misalkan lu ngomong ke gua nih, Rel, si Keceng tuh orangnya gini, padahal enggak. Tapi karena lu temen gua percaya. Nah, kita kan harusnya nggak boleh kayak gitu kan? Kan kita cuma tahu dari satu sumber. Iya, kita harus tahu kebenaran aslinya itu tuh kayak gimana. Kok bisa itu loh? Kok bisa loh? Ini nggak tahu ya nanti. Aku yang Kalau kata gue ya sekarang nih, Hmm. kita buat podcast ini nggak akan masalah karena dikit yang dengar. Nanti ketika ini besar, ini untung aja kita nggak besar banget. Kita bawa BPJS tadi lu keceplosan lagi, nanti dikat dah. titit gitu loh, gak usah dikat. Tapi ya gue berani sih kalau disuruh itu asal kita bener mah ya. Loh, aku bawa tim Garik Indo gimana? Ya aku bawa Apa? ya Satrio. Iya loh. Anak Kelapa Gading. Yang idolanya orang Korea sama orang Filipina. Kenapa yang berantem orang Indonesia? Nah, maksudnya luar kan ya. Kecuali ya sekarang gini loh, orang beda pendapat aja sekarang kan udah di ini kan, udah di kayak udah ya kayak misalkan pilpres kan, misalkan ada yang dukung 01 sama 02, ya mereka kayak gini juga. Keras gitu. Iya, setiap ada perbedaan tuh Nggak bisa saling menghargai. ya apa ya, kadang-kadang itu mereka bangga dengan kata-kata Indonesia itu berbeda-beda tapi tetap satu, tapi Dia nggak bisa saling menghargai, Pak. iya. Ya cobalah, tapi berarti sampai sekarang ini gimana nih kasusnya? Tapi sudah comeback katanya. Sudah live tadi. Limarnya udah Atau balik. kemarin atau tadi sudah live. Limarnya udah balik. Terus si ini ya, si Ngelingling udah selesai. Nggak tahu IG-nya itu apa ya, lupa. Cecilia, Pak. Siapa ya? Langsung nyebut namanya lah.
bodo amat lah. Iya. Kalau berani nggak Nah, suka ini sama lo, ini podcast, lo kayak. nggak suka sama podcast ini, Allahumma. Lo kan? Ini lo. Di followernya berapa? 900. Kalah sama di gua. Wow. Enggak, enggak. Bionya baca bionya. Dianya stop nge-report akun aku. Ini akun ke-6 yang aku buat. Semuanya kena report, please. Aku juga manusia butuh medsos kayak kalian. Aku capek, maaf. Rimar Martin, I'm sorry. Siap lo fotonya Rimar, maaf ya kak. Bodoh amat, nggak akan dinotis anjing. Ini orangnya. Ini kok fotonya Rimar semua sih. Nah ini, ayo bandingin sama ini wis, bandingin sama cangkrik. Ini bandingin sama ini wis. Dan jangan jauh-jauh sama Rimar kan. Sama siapa? Sama Mira sama Badrun aja kayaknya cakepan Mira sama Badrun kan. Aduh, ya jangan bandingin sama dia lah pak. Jauh jalannya pak. Bandingin sama siapa? Cowoknya mas cowoknya. Nah cowoknya nggak tahu. Oh, iya. Aduh ya parah. Ya gue pesan gue ya buat orang-orang yang kayak gini, janganlah kepancing emosi. Sebenarnya yang salah satu nih, tapi karena kalian fans BPJS itu ngebantuin dia, jadinya kalian juga salah ya nggak sih kalau menurut lo? Namanya Sisil, gak usah Ling-ling-lingan lah udah Sisil lu kalau merasa nggak enak lu denger podcast ini nanti gue tag kirim Nah, ke, ini. ke Kang Pecal ya Ini. ini ya IG-nya Ya. Kang Pecal. Ini akan pertama kayak pak. Oh akan bertambah. Apa lo? BPJS Army kan? Gua ini Tan Aku nggak masalah sama BPJS sih. gua sebenarnya ya di kehidupan gua di keluarga gua ya itu udah terjadi sebenarnya. Adik gua yang paling kecil itu suka Korea BPJS. Nah adik gua yang nomor 2 itu kan ini suka nyebelin dia, jadi suka ngejek-ngejek gitu, terus suka banding-bandingin. Adik gua marahin aja kayak gitu, maksudnya lu kenapa sih cuma masalah fans doang? Oh dia ternyata udah minta maaf. Kecuali misalkan lu yang diserang nih, misalkan anjing ini monyet lu, ini perebut cewek orang, itu terus. baru lu boleh marah. Tapi misalkan lu bajingan lu ini dasar kan JKT48 ini JKT48 kan gini-gini, ya itu lu jangan Sama- jarang ini Sama dengan kamu nyerang satu kelompok. ya iya makanya sebaiknya jangan, yang mendingan aduh nggak tahu sih sekarang. Gue malah baru tahu sih ini udah berapa lama sih masalah ini? Seminggu? Seminggu jalan 2 minggu kayak. Tapi menurut gue setelah kasus ini kok gue lihat ya teman-teman gue banyak yang ini ngupload itu yang Rimar. Iya. Ya emang orang-orang semua pada kan dia. Paling menambah apa namanya kepanasan, bukan kepanasan. Kecemburuan kaum hawa kayak. Tapi kalau nggak salah ya kemarin kan lu sempat lu pakai di status WA. Itu ada yang komen nggak tuh? Bukan komen sih. Ini status. Iya, maksudnya kan suka ada tuh misalkan. Ada emang beberapa. Itu mereka membela yang BPJS. Enggak. Dia kayak fans pinter pak. Bela Rimar dia. Ya. Ya gitulah, bagusnya kayak gitu. Jangan gara-gara satu sudut aja. Tapi kayaknya ngomong-ngomong tadi kan kita di awal ngomongin TikTok nih. Kayaknya nanti kita perlu bikin video tentang TikTok ya. Maksudnya Nanti terus kita dipanggil menurut kita di tentang rute TikTok. Iya, apa? Kita suka ribut. Ya pesan gue aja lah, pesan gue jadi fans jangan terlalu holik banget. Gue juga jadi fans JKT48. Kalau masalahnya yang salah fansnya ya gue menganggap yang salah fansnya. Menegur nggak gara-gara idola gue membela mati-matian, nggak. Fans sebatas fans itu hobi. Kalau gue hobi sih kayak gini juga. hobi doang. Kemarin Jadi aku sempet ke trigger pak. Ngerti iklannya Xiaomi Note 8 nggak? Oh ya, Yang JKT. yang HP kece Itu kan katanya Ritme ikut punya lagu Twice ya. lagunya, Nggak tahu yang backsoundnya. nggak tahu yang Twice yang apa gitu. Nah, Terus ngapain mereka yang nggak suka JKT ya cewek-cewek kamu hawa itu nyalain ke senternya kayaknya ke Sani. Saninya ke apa yang ikut di iklan itu. Kenapa nggak nyalain Xiaomi-nya?
Padahal apa dia lo Xiaomi lo jelas lo. Ayo. Iya sih. Ya itu juga nggak baik tuh, maksudnya Kan harus ini ya itulah pintar, maksudnya lu kalau pintar lu bukan nyerang JKT48 ya, lu bukan nyerang nih ya, gue saranin jangan bukan nyerang tapi lu mengkritik mengkritik. Xiaomi-nya, bukan kan yang JKT48 ngasih apa namanya ngasih komando yang suruh gini kan Xiaomi. Pihak JKT48 cuma jadi bintang iklan, tinggal ngelakuin apa dia melakukan apa yang diperintahkan kan. Iya tuh jangan sampai kayak gitulah, pokoknya pinter-pinter lah jadi fans tuh, pinter-pinter jangan terlalu holik banget. Terus kalau terlalu holik itu mereka itu tahu Anda nggak? Tapi kalau beda ya JKT ya? Nah iya Beda kalau karena JKT. JKT punya ini juga kan, punya slogan tumbuh berkembang sama fans ya. Jadi fans sama membernya deket, terus kenal lah. ini kan suka ada event-event bareng kan yang mendekatkan fans. Nah kalau Bisa kencan satu bilik lagi. kalau kenapa tadi lanjut Ngomong apa sih? ini Oh iya. idola Kayak mereka kenal. kayak boyband Korea tah, Erimar kah? Dia itu meskipun kalau kamu jadi fans yang terlalu fanatik, dia kenal kamu enggak gitu loh. Iya. Kamu rela berjuang mati-matian nggak tahu itu sampai bisa membuat kamu yang terbully sampai bunuh diri demi gara-gara idolamu yang idolamu nggak tahu siapa kamu gitu loh. Beda sama kita mengidolakan Nabi ya. Iya. Pakai apa namanya itu kan juga tanggung jawab di akhirat. Terus kedua kalau makanya Anda jadi fans JKT48 biar Anda jadi fans JKT48 Ya, biar tahu rasanya punya idol deket ya. punya idol yang ngenali fansnya gitu loh. Makanya ya gitulah, yang pasti jadi fans jangan, kayaknya pembahasan sekarang tuh bukan tentang Rimar aja dan tentang pelajaran tentang jadi fans sih. Terlalu panas emang ini Pak. Iya. Pembahasannya Pak. Kita jadi fans ya normal aja. Suka ya sekitar suka gitu. Ya memang ada saat-saatnya gila, ada kayak JKT48 fans akan menggila ketika Susenkyo ya jelas. Tapi hambur-hambur uang itu. Ya. Hambur-hambur uang. Nah kadang-kadang gitu juga kalian hujat orang-orang yang nggak tahu. Ya itu ya sama lah. Sekarang gini misalkan gue juga bisa gini loh, misal gue suka salah satu band yang di Amerika. Nah ya sebatas maksimal gue suka ya paling apa sih ngedengerin lagunya kan, nggak akan sampai ketemu sih kecuali dia ke Indonesia dan gue punya uang. Nah kalau JKT kan mumpung dekat terus bisa datang, bisa meramaikan ya kenapa enggak. Kalau kalian makanya jangan, dan ini kasusnya nggak pertama kali loh yang menyangkut tentang Korea. Dulu kan pernah yang UUS itu loh. UUS kenapa Pak? Pernah tahu aku. Gara-gara Twitter apa gitu dia jadi kayak UUS diserang kayak sama BPJS. ngedis. Iya. Korea gitu. Ya aduh kasihan. Gue malah kasihan sama kalian jadi kayak cinta buta. Cuma cinta doang, nggak jelas. Dikenal ya enggak. Ya gitulah. Makanya jadi fans yang normal-normal aja, jangan terlalu holik, jangan terlalu keras. Beda lagi kalau Anda mengidolakan orang tua Anda. Yang menghidupi Anda. Nah, yang ngasih uang buat kehidupan Korea. Buat Koreaan. Aku rela menjual ginjal juga aduh. Ya, makanya normal-normal aja dah. Adek gua aja kalau mau beli apa-apa tentang kayak gitu gua marahin kok kalau nggak pakai uang nabung sendiri jangan. Nah, emang kalau waktu handshake pakai uang sendiri, Pak? Gue nabung sih, kecuali misalkan udah nggak punya uang. Tapi gue mintanya cuma buat kayak kemarin waktu di Surabaya, gue cuma minta ongkos doang. Bukan buat ini. Ya gue sadar diri lah. Masa minta uang cuma buat itu? Gue tetap nabung buat itu. Tapi misalkan buat, ya kan kita ada transport ke sananya kan. Maksudnya misalkan waktu kemarin kan di TP kan. Kan gue transport dari rumah ke TP ya bensin gitu doang. Minta bensin lah ya. Ya, tapi kalau untuk misalkan HS to shoot, gue mengusahakan uang gue sendiri. Uang ya, haknya kita. Nabung lah, walaupun bukan uang sendiri ya, maksudnya kan uang dikasih juga, tapi kan kita tabung. Maksudnya biar kita yang berusaha lah, jangan asal minta aja. Makanya pengen cepet-cepet punya penghasilan sendiri lah. Ya
penghasilan sendiri ya. Iya. Terus Makanya dukung podcast kita, dukung YouTube kita supaya bisa cepat 1000 apa tuh? 1000 viewers. Gimana nih? Gimana lagi? Apa lagi? Udah kayak pembulian nih. Udah ya. Udah cukup panas aku ya. Pusing aku Pak, tengah malam ini Pak. Ada Ya Allah. pesan-pesan buat ini? Ya jangan tolol lah tadi. kalau defense. Jangan tolol. Jangan lupa follow IG kita ya. IG lu di mana, Di? Ayo, bikin mana boy, saya angel. Gua dulu ya. IG gua di Farel F Muhammad, tapi nggak pakai huruf vokal Muhammadnya. Ganti udah nggak Kang Crispy. Lu apa, Di? Tetep lah. Kang Pecel E-nya 3. Pokoknya nanti di YouTube ada semua ya di deskripsi. Terus kalian jangan lupa nih. Nanti kita punya konten baru. Oh Udah iya. buat kita namanya Spiritual Journey. Itu Ini kita ada nggak sendiri ya. bintang Kita nggak tamu. berdua doang ya. Kita akan ada satu orang lagi yang cukup ahli di bidang itu. Pokoknya Karena kita cuma orang biasa yang cuma ngefans kecil kita itu ya, dan selalu membahas tentang kehidupan. Ya segitu aja dari kita. Gue Farel. Gua Yasin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Yasin